Pada video kali ini saya akan membahas Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar sekolah pada masa Belanda, dan yang kedua adalah surat kabar yang ditulis oleh pribumi. Sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu bahwa dampak dari adanya kolonialisme dan imperialisme salah satunya dengan adanya golongan terpelajar. Meskipun awalnya orang-orang yang hanya boleh bersekolah yaitu hanya orang-orang yang berada saja. Nah, karena adanya golongan terpelajar ini, akhirnya orang-orang Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga bisa menghasilkan yang namanya surat kabar. Kemudian, yang pertama adalah politik etis. Politik etis yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pelopor politik etis yang pertama adalah dengan adanya Deventer yang membuat tulisan and Arrears, artinya adalah utang. Maksud pembuatan tulisan tersebut, beliau menganggap bahwa kala itu Indonesia telah dirugikan banyak oleh kalangan Belanda, sehingga inilah waktunya Belanda harus membayar utang kepada Indonesia. Belanda harus mengembalikan utang tersebut dengan memberikan kebebasan, kemakmuran kepada kaum pribumi. Yang kedua, ada Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina seorang pemerintahan Belanda yang mengeluarkan kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda, yaitu politik etis. Kemudian, program politik etis pada abad ke-20. Era politik etis dipimpin oleh Alexander. Ada 3 program politik etis. Yang pertama itu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Di bidang edukasi yaitu menyelenggarakan pendidikan. Meskipun hanya untuk kaum pribumi dari golongan tertentu, seperti yang kalian ketahui bahwa adanya pendidikan untuk pribumi. Meskipun hanya kalangan tertentu itu, tujuannya supaya mereka bisa dipekerjakan sebagai bawahan orang-orang Belanda. Yang kedua adalah irigasi, yaitu untuk mengakhiri lahan pertanian pribumi dengan membangun dan memperbaiki saluran perairan dan bendungan. Namun pada kenyataannya ternyata banyak pertanian atau perkebunan milik rakyat pribumi yang tidak terairi. Kemudian yang ketiga adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk guna memenuhi kebutuhan di wilayah pertanian dan perkebunan milik Belanda. Bisa kalian cermati juga bahwa ternyata program politik etis ini adalah semuanya bertujuan untuk kaum kolonial juga, bukan untuk orang-orang pribumi. Mungkin teman-teman juga sudah mengenal sosok wanita yang ada pada gambar berikut. Ya, beliau adalah R.A. Kartini. Pada zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat kabar R.A. Kartini kepada Nyonya R.M. Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis. Pendidikan dengan gaya barat memunculkan sekelompok intelektual kecil yang disebut Bumi Putra atau Priai Baru. R.A. Kartini adalah sosok inspirasi bagi para kaum perempuan yang memiliki motivasi bahwa sudah gelap terbitlah terang. Karena pada saat itu sudah banyak rakyat Indonesia yang dapat membaca dan menulis, akhirnya banyak media cetak yang sudah terbit. Ternyata dari adanya pers tersebut membawa dampak kemajuan bagi rakyat Indonesia. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada abad ke-20, para priai baru atau orang-orang berpendidikan menuangkan gagasannya itu melalui pers atau media cetak mengenai isu-isu perubahan sosial tentang Bumi Putra. Kemudian, ini adalah beberapa surat kabar yang membawa kemajuan bagi kalangan pribumi. Ada Medan Priai, dan kemudian ada Putri Hindia. Bisa kita lihat perbedaannya pers atau media cetak pada zaman dahulu dan saat ini. Ternyata dulu pers digunakan sebagai misi orang-orang Indonesia untuk menyebarkan isu-isu politik. Setelah Indonesia memiliki banyak orang terpelajar, akhirnya muncullah beberapa organisasi pergerakan nasional. Berikut ada faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. 1. Lahirnya golongan pelajar akibat adanya politik etis. Yang kedua, majunya di bidang transportasi dan komunikasi sehingga mudah memberi kabar. Yang ketiga, perasaan senasib dan sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah. Yang keempat, kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Ada 3 faktor eksternal. Yang pertama,
kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905. Yang kedua, munculnya pergerakan nasional di negara Asia lainnya, seperti di Tiongkok, India, dan Turki. Dan yang ketiga, pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Di sini ada 6 organisasi yang dilakukan orang-orang Indonesia dalam pergerakan nasional. Yang pertama, ada organisasi Budi Utomo, yang kedua ada Serikat Islam, yang ketiga ada Muhammadiyah, yang keempat ada IP atau Indis Party, kemudian yang kelima ada Gerakan Pemuda, dan yang terakhir adalah Gerakan Perempuan. Kemudian, karena adanya kesadaran rakyat Indonesia dari berbagai organisasi, akhirnya melakukan Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kemudian, mereka menyepakati penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang terakhir, perwakilan organisasi pemuda sepakat membentuk Jong Indonesia. Kemudian, Kongres Pemuda 2 dan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 2 dimulai sejak tanggal 27 Oktober tahun 1928 dan berakhir pada tanggal 28 Oktober 1928. Memiliki hasil yaitu penetapan lagu Indonesia Raya sebagai kebangsaan, bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, dan peleburan organisasi pemuda dan pengucapan Ikrar Sumpah Pemuda. Sekian materi Sumpah Pemuda kali ini. Semoga dengan materi ini kita dapat menghargai lagi dan lebih mencintai segala bentuk yang terdapat dari Indonesia.